Halo Ibu, mungkin bisa langsung kali ya. Eh, Kalau dari sisi seorang psikiater melihat penampilan dari wajah si babysitter yang kabarnya setelah menganiaya anak majikannya sendiri seperti apa sih Bu? Kalau sekarang kita jangan melihat wajah, karena sekarang itu orang banyak bermain sandiwara. Jadi bisa aja wajahnya baik, padahal sebetulnya orangnya bengis. Mungkin orangnya bengis, tapi enggan untuk merubah penampilan, jadi kelihatannya bengis juga. Jadi pertama jangan lihat wajah dulu, itu sebagai tambahan saja. Namun kita lihat kembali, ada kasus apa antara pengasuh dengan anak itu. Kalau memang gaji yang jadi masalah, maka dia menaruh suatu kekesalan yang luar biasa. Sekarang tinggal kekesalan itu dilontarkan kemana. Jelas kalau sampai dilontarkan ke anak-anak, maka hubungan dia dalam hubungan kemanusiaan itu kurang. Tapi sekarang karena banyaknya masyarakat yang terlalu susah bukan selalu berarti dalam bentuk uang, tapi bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk penghargaan, bisa dalam bentuk ketidakadilan, ketenangan hidup. Jadi semua itu akhirnya menyebabkan orang itu kurang memperhatikan orang lain, lebih memperhatikan dirinya saja. Dan kalau kesal, ya kesal kurang melihat, kasihan orang itu. Kesal karena anak yang diasuh, maka dia juga akan memukul. Tapi sekarang kalau tidak digaji, tinggal apakah orangnya berani untuk melawan bapaknya yang tidak menggaji atau ibunya yang tidak menggaji. Kalau itu tidak berani, maka kekesalan itu akan dilampiaskan ke anaknya. Kita misalnya membenci ke suami, bisa-bisa anak kita jadi korban. Jadi sesuatu yang ada hubungannya dengan orang yang dimana dia kesal. Artinya dari sisi psikiater perlu nggak sih Ibu untuk memeriksakan orang-orang yang jiwa? Sebetulnya bukan perlu diperiksa, tapi ya kalaupun diperiksa mau diapakan. Tapi kalau secara rutinitas itu diperiksa, itu nggak masalah. Tapi kira-kira itu memang kekesalan dia yang dilampiaskan pada anak itu. Jadi memang dia jiwanya juga kurang baik. Tapi kalau dari dunia psikiater gitu sendiri, itu termasuk apa sih Bu? Artinya dia tidak berani dengan orang yang berhubungan langsung sama dia, tapi dia melampiaskan ke orang lain. Itu termasuk karakter dia dan termasuk kepribadiannya. Sekarang cukup banyak orang berkepribadian takut terhadap orang yang kuat, maka dia melampiaskan ke orang yang kurang kuat, yang masih ada hubungannya. Itu dari hal seperti ini solusinya apa Bu? Mungkin artinya kan tidak melihat dari masalah ini aja, kan semua orang juga pasti seperti itu. Sebetulnya solusinya adalah bahwa jika ada sesuatu masalah, misalnya seandainya betul dia tidak digaji, maka seharusnya dia ada tempat di mana dia bisa ditampung kesulitan dia. Misalnya dia bisa melapor ke polisi dan polisi memang menanggapi, maka dia tidak sampai memukul. Jadi kan kekesalan itu harus dilampiaskan kemana? Ini kalau nggak ada tempat pelampiasan, maka bisa saja dilampiaskan ke anaknya masih kecil. Atau bisa juga kenapa dia nggak melapor ke penyalur ya Bu ya? Sekarang apakah dia punya kekuatan dan keberanian? Jadi tergantung orang. Sekarang kan juga banyak orang yang kurang berani, karena kalau dia terlalu berani mungkin akan berbalik, mas. Masalahnya malah berbalik. Oke. Kalau Ibu melihat kasus hal seperti ini kan banyak banget ya Bu ya. Entah majikan nanti menganiaya ART atau malah sebaliknya. Itu seperti apa sih Bu? Mungkin sekarang kalau kita lihat ini, jadi orang itu meminta suatu keadilan. Misalnya kalau dia kesel dan orang itu keterlaluan, kan dia minta bahwa itu diselesaikan. Kalau tidak ada tempat penyelesaian,
maka semua emosi itu ditumpuk. Kalau sudah ditumpuk dan menjadi terlalu besar, maka dia sudah nekat, tidak peduli lagi, dan melakukan tindakan yang akhirnya yang sebetulnya merupakan penumpukan dari kekesalan. Artinya sangat disayangkan hal ini terjadi ya Bu? Ya, memang sangat disayangkan. Jadi mungkin ke depannya kita harus berpikir bagaimana menampung kekesalan orang itu. Tapi apakah mungkin sekarang kalau misalnya kita menampung kekesalan itu, apakah kita akan menggantikan, atau justru nanti kita yang dibalik dipersalahkan? Jadi keadilan yang ada ini dikembalikan dulu. Ya artinya poinnya bahwa semua itu bisa dapat diselesaikan gitu lah dengan ada semua kejelasan. Semua masalah, kalau misalnya masalah kekesalan harus bisa diredakan dulu. Tidak perlu sampai diselesaikan. Kalau bisa diselesaikan, tapi kalau tidak, paling tidak diredakan sehingga tidak menjadi terlalu parah. Oke.